Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, rekan-rekan mahasiswa kelas mata kuliah penilaian saksi dan korban. Oke. Ini pertemuan kita ketujuh. Berarti alarmnya berbunyi pekan depan adalah ujian tengah semester, gitu ya. UTS-nya di kelas seperti biasa, jadi saudara datang ke kelas di waktu yang sama. Disiapkan HP dan kuotanya. Pakai internet sini bisa aja, tapi saya nggak tahu kalau tiba-tiba down. Jadi saudara siapkan kuota yang ada. Oke. Baik. Materinya sampai mana? Ya, materinya sampai pertemuan ketujuh yang ada di OPL. Kalau yang saya sampaikan di kelas itu kan hanya sekedar tambahan-tambahan saja. Di kelas itu adalah pengayaan, kecuali kalian bertanya. Ada yang bertanya? Nggak ada. Ya, gitu. Kan biasanya gitu, nggak ada yang bertanya. Baik. Saya akan mereview sedikit bahwa perkuliahan kita ini kencang banget suaranya. Tes. Baik, perkuliahan kita itu bicara tentang perlindungan pada dua entitas. Satu bernama saksi, satu bernama korban. Dan saya di awal sudah ngasih isu tentang saksi dan korban. Lalu saya klarifikasi apa sih yang disebut saksi, apa sih disebut korban. Lalu saya klarifikasi juga tentang bagaimana aturan hukum pidana berkaitan dengan saksi dan korban. Kita tarik jauh ke belakang, baik dari Wetboek van Strafrecht, masuk juga ke undang-undang terkait dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Juga berkembang lagi dengan berbagai pengaturan, baik pengaturan internasional maupun yang sudah dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke. Sehingga saudara nanti sampai di LPSK ini berkaitan dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu tentang bagaimana caranya dan sebagainya. Saya nanti akan sedikit mau tunjukkan. Sebelum saya mintakan seseorang untuk memulai diskusi kita malam hari ini. Siapa ada yang mau? Ada, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mereview sedikit tentang jurnal yang saya baca sesuai dengan pemahaman yang saya punya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Jadi jurnal yang saya baca ini judulnya Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana. Jadi sebelum itu apa sih sebenarnya saksi mahkota itu? Jadi saksi mahkota ini definisinya tidak ditemukan di dalam KUHP, tetapi kita bisa melihat di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2437 tahun 2011. Di situ dijelaskan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang diambil atau yang berasal dari salah satu terdakwa atau tersangka yang dimana mereka sama-sama melakukan tindak pidana, tetapi diberikan sebuah mahkota. Mahkotanya itu berupa bentuk ditiadakannya
bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi menurut saya dia diberikan mahkota itu ya tuntutannya diringankan. Gitu. Lalu muncul pertanyaan, apa sih fungsi dari saksi mahkota ini di dalam sistem peradilan pidana? Jadi fungsi dari saksi mahkota ini yaitu dia sebagai alat bukti yang sah, gitu. Regulasinya juga diatur pada KUHP pasal 184 ayat 1, yaitu alat bukti yang sah itu ya keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana kedudukan hukum bagi seorang saksi mahkota di dalam sistem peradilan pidana? Melihat bahwa saksi mahkota ini itu menjadi isu kontroversial karena penerapannya itu dianggap tidak mengimplementasikan asas fair trial, yaitu peradilan adil dan tidak memihak, dan juga bertentangan dengan asas non self incrimination, yaitu di mana asas ini tersangka terdakwa diberikan hak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan. Dan juga penggunaan saksi mahkota ini juga bertentangan pada pasal 189 KUHP ayat 3, di mana keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Dan juga bertentangan lagi pada pasal 168 KUHP ayat huruf A dan B. Dengan di dalam situ menegaskan bahwa sesama terdakwa tidak boleh menjadi saksi untuk terdakwa yang lain. Terus bagaimana gitu kan kedudukan hukumnya? Dalam hal ini dijawab dalam pasal jurisprudensi nomor 186 Ketentuan Pidana tanggal tahun 1889 tanggal 21 Maret 1990, yaitu Mahkamah Agung tidak melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan saksi mahkota di persidangan. Tetapi di sini dalam menggunakan saksi mahkota ini tidak serta-merta boleh, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan. Yang pertama, syaratnya yaitu ketika JPU ini kekurangan bukti gitu dalam persidangan. Yang kedua juga terdakwa ini tidak termasuk ke dalam satu berkas dengan terdakwa yang lain, atau mekanisme pemeriksaan berkasnya itu dipisah dengan terdakwa yang lain. Begitu. Jadi kesimpulannya ya dibolehkan, atau secara normatif tidak bertentangan, tetapi diperbolehkan seperti itu. Lalu kesimpulannya yaitu tadi yang saya bilang. Terus sarannya di dalam penulis di dalam jurnal ini bahwa perlu ditinjau untuk saksi mahkota ini dalam sistem peradilan pidana. Kedua, harus dicari solusi untuk menggantikan alat bukti yang sah ini alat bukti yang sah bagi saksi mahkota. Untuk apa? Ya untuk mewujudkan rasa keadilan di publik secara sepenuhnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saksi mahkota. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk biasa untuk melihat kasus-kasus terbaru. Beberapa hari yang lalu ada satu kasus yang baru terungkap setelah 2 tahun. Jadi saya ngikutin tuh kasus itu. Kenapa? Karena kasusnya menarik, karena penjahatnya tidak terungkap lebih dari 2 tahun. Jadi ada satu kasus, ya, pembunuhan di Subang. Nah, clue-nya itu, kalau saudara mau cari, kasusnya menarik sekali. Kenapa? Ada pembunuhan seorang ibu dan seorang anak
Anaknya juga sudah usia 20-an kalau nggak salah. Ibunya usianya 50 atau sekitar itu. Oke. Terjadi pembunuhan. Kedua orang ini ditemukan di bagasi belakang mobil mereka. Mobilnya jenisnya minibus. Ya, mereknya sebut saja Alphard. Saya tidak, ya. Ditemukan oleh keluarganya dan sebagainya. Kasus ini susah diungkapkan karena katanya buktinya sangat terbatas. Alat buktinya terbatas, katanya itu profesional dan sebagainya. Buktinya tuh dikumpulkan bertahun-tahun, 2 tahun tidak terungkap. Terungkapnya kenapa? Karena ada salah satu pelaku yang mengaku. Nah, saudara cari berita itu, ya. Itu bagus untuk mempertajam. Itu berkaitan tadi dengan kasus mbaknya itu. Saksi mahkota itu yang mana? Ya itu contoh kasusnya itu real ini. Yaitu perkara yang alat buktinya terbatas, kata mbaknya tadi. Dari mana bisa terungkap perkara itu? Dari salah satu pelakunya yang mau mengungkapnya. Ini lebih parah dibanding dari kasusnya si Sambo. Kalau kasus Sambo itu kan memang kelihatan isunya macam-macam ya. Orang sudah banyak nggak percaya sama dan sebagainya. Tapi kalau kasus ini, polisi bingung nyarinya. Bukan ada yang nutup-nutupin, enggak. Memang susah alat buktinya dicari. Sudah dikerahkan, awalnya ditangani oleh Polres Subang. Tidak selesai juga dinaikkan di proses oleh Polda Jawa Barat. Belum juga terungkap. Sudah mendatangkan dokter forensik begini. Saksi yang dimintai keterangan dari kasus ini lebih dari 100 orang. Tidak juga terungkap. Terungkapnya dengan gimana? Dengan salah seorang pelakunya mengaku. Apakah selesai? Belum tentu juga. Alat bukti apa yang cukup? Ya tidak tahu. Tapi itu baru beberapa hari yang lalu pelakunya namanya Danu. Saudara bisa cari itu beritanya. Itu mengaku. Kasus ini bisa terungkap ya karena ada satu saksi yang statusnya juga dia itu sebagai pelaku. Ini berkaitan betul dengan mata kuliah kita. Ya sekali lagi saya tuh mengajak, ada yang tahu beritanya itu? Angkat tangan. Satu orang pun tidak tahu yang tahu di kelas ini. Tidak tahu, satu orang. Ada lagi. Nah saya tuh menyayangkan kalau ada berita yang besar dan bagus begini, itu saudara tidak tahu. Itu kan berarti ya nggak tahu ya, saudara lupa nggak muncul di berita. Pertama, saudara tidak terbiasa membaca berita. Saudara tidak terbiasa membaca berita. Saya analisis ya. Kedua, kalau saudara nggak suka baca di portal berita, bacalah di sosmed, di IG, di TikTok, itu sering muncul di YouTube. Kalau algoritmanya akan muncul kalau kalian suka nge-scroll yang begitu. Kalau ada berita gitu kalian skip, nah algoritmanya biasa-biasa nggak akan muncul lagi di kalian. Bagi mahasiswa yang tertarik dengan pidana, ini kan pidana. Saran dekatilah berita-berita berkaitan dengan kriminalitas itu. Agar kalian bisa nyantol apa yang kalian pelajari di kelas dengan realnya itu kayak gimana? Tanpa mendekatkan diri kalian dengan cerita nyata, itu susah bagi kalian untuk nyantol. Ya sekedar bisa jawab ujian bisa. Tapi kalau untuk menjadi orang yang beneran menguasai ilmunya itu, harus mendekatkan diri dengan itu, dengan dunia nyata. Ya kalau kalian polisi aktif atau kalian kerja berkaitan dengan pidana ya oke. Tapi kalau kalian itu mahasiswa saja, gitu ya, rajinlah, ini sangat saran saya, rajinlah mencari-cari kasus. Ini saya share ya, ini memang kelemahan di Indonesia. Kalau di Amerika, mereka akan belajar dari kasus. Semua fakultas hukum, kalau di gaya Amerika, di Australia, itu, mereka berangkat, Inggris juga gitu, mereka berangkat dari kasus. Mereka suka bahas kasus. Jadi dosennya ke kelas tuh bawa, ini ada kasus antara ini dan ini. Analisis ini, analisis ini. Kalian gimana? Setuju yang mana dan sebagainya. Gitu cara belajarnya.
Nah, so ini salah satu cara. Ya walaupun itu memang gaya sistem Anglo-Saxon, tapi ini juga bagi saya agar kalian bisa dekat dengan ilmunya. Itu caranya begitu. Belajar dari berbagai kasus. Nah, gitu ya. Oke, mbaknya tolong tunjuk siapa yang mau selanjutnya. Atau ada yang merela? Ada, di belakang ada. Ya, silakan. Itu ada yang mau maju di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aminah, di mana saya akan membacakan hasil review jurnal yang telah saya dapat, yaitu berjudul Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Singaraja. Baik, dimulai dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat pada nomor 6 tahun 2013 yang mana itu merupakan mengenai tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada pasal 10, yang dimana narapidana itu merupakan narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pernyataan ini juga tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang dimana tentang permasyarakatan pada pasal 1 butir 7, yaitu hilang kemerdekaan, yang dimaksud yakni beberapa hak yang semula didapatkan oleh narapidana selama menjadi seorang warga negara secara umum yang setelah beberapa waktu telah memasuki penjara atau lembaga pemasyarakatan terhapuskan. Seperti yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah penggunaan benda maupun barang, yang ketiga adalah pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu perlindungan hukum kepada narapidana sebagai saksi dan atau korban di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Singaraja, di mana perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana. Meskipun narapidana itu merupakan orang yang telah menjalankan masa tahanan, yang dimana telah perbuatannya itu melanggar hukum pidana yang dimana terdapat pada putusan hakim yang sah dan tentunya berkekuatan hukum tetap, bukan berarti keamanan dan kesejahteraan narapidana tersebut dalam melanjutkan kehidupannya harus diabaikan begitu saja. Baik, selanjutnya yaitu peran lembaga pemasyarakatan kelas 2B dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan korban, di mana berdasarkan pasal 3 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 terkait dengan tata tertib lapas dan rutan, di mana dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pemidanaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang kemudian dinyatakan pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dulunya disebut sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindakan pidana yang ia lakukan, dan menurut Soeharjo yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia diubah menjadi lapas sejak April 1964. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan beliau yang menjadikan lapas tidak saja sebagai tempat untuk membina seseorang, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik terpidana agar serta menyelesaikan masa hukumannya ia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat itu sendiri. Lalu sehingga keberadaan lembaga pemasyarakatan, khususnya lembaga pemasyarakatan kelas 2B Singaraja, sangat penting dalam membina dan mendidik karakter narapidana yang melakukan kejahatan pidana di wilayah Kabupaten Buleleng. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Di pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pemberian perlindungan pada saksi dan korban itu bisa dicabut. Nah, ini saya kasih contoh. Enak. Jadi banyak kalau belajar itu enak kalau ketemu kasus gitu aja. Saya mencoba mendekatkan karena ternyata analisis saya kalian jarang baca berita gitu. I will remember how you kissed me under the lamppost that I was sitting. Oke. Barada E itu dicabut perlindungannya oleh LPSK. Kenapa? Karena dia melanggar perjanjian aturan yang ditetapkan oleh LPSK. Dan di sini yang dia langgar adalah dia memberikan keterangan dalam satu wawancara di stasiun TV tanpa berikan izin, tanpa izin dahulu kepada LPSK. Nah, ini juga saya sekaligus menyampaikan sama teman-teman mahasiswa. Gak tahu, ini saya menemukan budaya yang agak buruk. Nah, ini kita perbaiki bareng-bareng. Banyak mahasiswa, saya nggak tahu di sini ada nggak. Saya nggak harus di kelas ini ya. Saya cuma cerita pengalaman saya. Ada beda antara minta izin sama ngasih tahu. Ya. Misalnya, izin rapat Pak, izin saya tidak bisa datang begini-gini. Bedakan antara minta izin dan ngasih tahu. Minta izin itu orang yang dimintai itu berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan. Dan itu diberitahukan sebelum sesuatu itu terjadi. Sering nih, saya nemukan di banyak tempat. Saya izin nggak bisa begini-gini. Si pemberinya nggak ngizinin, tapi apakah dilakukan? Tetap aja dia, hajar aja. Kenapa? Nah, itu namanya pemberitahuan, bukan minta izin. Minta izin itu sandarannya adalah diberi izin atau tidak, gitu. Yang kedua, pemberitahuan itu ya sekedar ngasih tahu aja, orang nggak bisa komen apa-apa, gitu ya. Nah, si kasusnya bisa kayak gini nih. Bisa jadi dia ngasih tahu, tapi ngasih tahunya itu bukan izin, yaitu pemberitahuan saja. Izin itu kalau LPSK izinkan, maka dia boleh. Tapi kalau LPSK tidak izinkan, maka dia tidak bisa melakukan. Ya, kita lihat keterangan dari LPSK. Saya mencoba mendekati dengan pengajarannya begitu. Kami akan menyampaikan Sinyalnya jelek ya. Pakai sinyal apa? terkait dengan pemberian perlindungan secara tulisan. Jadi LPSK telah memberikan perlindungan kepada saudara Eliezer Ibu Hanuni atau kami singkat saja dalam statusnya sebagai saksi pelaku dalam perkara pembunuhan berencana maupun kekerasan sosial itu semua kepada yang telah dilaksanakan sejak 15 Agustus. Oke. Jadi ini resmi dari LPSK bahwa dia menghentikan perlindungannya. Alasan yang tadi, gitu. Jadi ini contoh dari pencabutan. Oke, saya akan beranjak ke
Apa ya tadi, laptopnya tiba-tiba komponen saksi dan korban. Ini pertemuan ketujuh. Oke. Di pertemuan ketujuh ini kita akan dikenalkan dengan 3 istilah. Lagi error. Wait, oke. Oke. Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ada 3 istilah itu yang saudara harus perlu klarifikasi dengan jelas, mendefinisikannya dengan jelas, dan mendapatkan pemahaman yang jelas atas ketiganya. Jangan sampai terbalik. Oke. Kompensasi dan ini oke. Susah. Oke. Seorang yang menjadi saksi, lebih-lebih sebenarnya spesifik di sini adalah korban, itu berhak atas 3 hal, berhak. Tapi itu nanti akan dinilai. Pertama namanya di sini tidak ada ya. Oke, kompensasi. Kompensasi ini dia dapat rugi, diganti rugi. Oleh siapa? Oleh pelaku. Diupayakan untuk bisa mendapatkan kompensasi. Cuma terkadang yang jadi masalah adalah pelakunya udah nggak ada uangnya. Jadi kemarin ada kasus pencurian. Kehilang total kerugiannya itu sekitar 80 juta. Kejadiannya di Sumatera Utara, lalu pelakunya itu ditangkap sekian bulan berikutnya, kalau tidak salah 6 bulan. Ketika pelakunya 2 orang, suami istri, itu pulang kampung. Kenapa dia pulang kampung? Karena uang yang sudah ada habis. Ya pulang dia, tangkaplah sama polisi. Nah, kejadiannya gimana? Kalau uangnya habis, disitulah muncul restitusi. Restitusi ini penggantian kerugian yang diberikan oleh siapa? Kalau orangnya nggak mampu, nanti bisa diberikan oleh negara. Tapi nanti ya, itu dipertimbangkan dan sebagainya. Yang terakhir, ada yang namanya rehabilitasi. Di istilah ini saudara tidak akan asing ya, saudara sering dengar. Tapi biasanya rehab ini muncul di perkara narkoba, orangnya direhab, diperbaiki, intinya dikembalikan haknya, martabatnya, kedudukannya, yang bisa jadi hilang karena ada tindak pidana yang dikenakan atasnya. Bisa jadi dia dengan jadi saksi, dia dipecat dari pekerjaannya. Dengan jadi saksi dia menyampaikan speak up begitu, dia dimusuhi, dia begini dan begitu. Nah, disitulah proses rehabilitasi itu muncul. Saya akan tunjukkan satu. Pemirsa, di tengah proses hukum yang masih berlangsung, keluarga David Ozora korban penganiayaan Mario Dandi mengajukan restitusi alias ganti rugi kepada para pelaku penganiayaan berat. Pengajuan restitusi itu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana LPSK memformulasikan dan mengkalkul? Sorry, sinyalnya nih.
restitusi yang diajukan keluarga David Ozora sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime News. Bu Susi, berapa sebenarnya nilai yang tepat? Kalau kita bicara soal kalkulasi, tadi kita sudah mendengarkan ada kesaksian dari ayah David paling tidak ada nilai yang sebanding. Lalu kemudian bagaimana LPSK memformulasi nilai restitusi yang paling tepat? Ya, bagi kami sendiri ya, yang ketika menghitung juga rasanya tidak ada nilai yang sebanding karena memang kondisinya David Ozora, anak korban ini kan kondisinya sekarang ini tidak bisa untuk mandiri, ya harus bergantung dengan orang lain, dengan novel dan dengan orang tuanya. Nah memang kami kemudian menghitung kemarin lebih dari 100 miliar untuk kerugian anak korban dan keluarganya. Kami sudah perhitungkan, kami juga sudah menyampaikan hasil penghitungannya kepada tim penyidik pada saat itu dan tim penghitung LPSK juga sudah